Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para ulama, para kiai, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita berada di awal bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, merupakan bulan yang terbaik, merupakan hari-hari yang terbaik di awal 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kekuatan untuk memperbaiki iman, kemudian memperbaiki amal-amal kita, dan juga akhirnya Allah akan perbaiki akhlak kita. Karena 3 kesatuan ini tidak bisa dipisah, iman, amal, dan akhlak. Orang yang imannya benar, insya Allah akan bersemangat untuk beribadah. Orang yang imannya benar, ibadahnya benar, nanti buahnya kepada akhlak. Maka 3 kesatuan ini tidak akan terpisahkan, sehingga nanti akan melahirkan manusia yang disebut dengan insan kamil, manusia yang sempurna dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kesempurnaan ini adalah kesempurnaan versi manusia, bukan kesempurnaan Allah sendiri, karena kita berbeda. Kesempurnaan manusia berbeda dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, topik pada pagi hari ini adalah bagaimana kita mengukur indeks kebahagiaan. Mengapa kita perlu memahami ini? Karena salah satu masalah dari masyarakat modern adalah sulitnya mencapai kebahagiaan. Mungkin harta ada, mungkin jabatan ada, mungkin popularitas ada, tapi belum tentu mereka berbahagia. Makanya kebahagiaan ini merupakan cita-cita orang-orang beriman, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada 3 dimensi untuk mengukur indeks kebahagiaan ini. Yang pertama adalah dimensi kepuasan hidup. Jadi apakah hidup kita sudah puas? Puas di situ ada konsep penerimaan, ada konsep kesyukuran, ya, ridho, ada syukur, ada tawakal. Jadi orang-orang yang hidupnya puas, cirinya itu adalah ridho kepada yang Allah berikan kepadanya. Setiap yang Allah berikan, Allah takdirkan itu pasti ada pesan-pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sesuatu yang menyenangkan atau mungkin kurang menyenangkan, maka dilihat dari bagaimana ada pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan cintanya apa? Banyak sekali. Disitulah disebut dengan orang yang sudah menemukan hikmah dari setiap peristiwa. Ketika seseorang sudah merasakan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah berdamai dengan segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap orang berproses. Belum ada yang sampai final, karena hidup adalah perjalanan. Finalnya ketika sakaratul maut, itu finalnya. Apakah di situ merupakan hari-hari terbaik kita? Ketika menghadap Allah, disitulah final keberhasilan seseorang itu menjalani proses-proses perjalanan dalam kehidupannya. Makanya dalam hidup itu, kita itu ada yang namanya konsep untuk perenungan. Perenungan itu ada 3. Yang pertama adalah tadzakkur. Bagaimana kita itu bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perenungan. Berzikir, karena zikir itu adalah bagian tak terpisahkan dari orang-orang yang beriman. Karena zikir itu konsep untuk mengingat Allah dalam segala keadaan, sehingga betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah muncul ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub.
Ketahuilah bahwa zikir kepada Allah itu, ingat kepada Allah itu menenangkan hati. Zikir yang bagaimana? Zikir yang melibatkan hati. Zikir melibatkan rasa, bukan hanya lisan, tapi ada rasa di situ. Ada muatan, ada kekuatan, ada daya. Sehingga zikir itu berkualitas. Ada seorang di zaman Khalifah Umar bin Khattab yang bernama Abu Muslih Al-Hulaini. Beliau ahli zikir, senantiasa berzikir, kabar dekat timur berzikir terus. Karena takutnya kepada Allah, ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang namanya tadabbur. Tadabbur itu adalah bagaimana merenungkan makrokosmos. Makrokosmos itu adalah lingkungan di luar kita. Jadi alam raya ini namanya makrokosmos. Dari lingkungan sekitar rumah sampai kepada angkasa luar itu namanya makrokosmos. Kalau direnungkan kebesaran Allah melalui alam ini, tadabbur. Makanya orang yang rekreasi, orang yang traveling itu disebut tadabbur alam. Tadabbur alam itu adalah dia belajar dari alam untuk mencari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya rekreasi itu harusnya meningkatkan keimanan. Yang terjadi sekarang rekreasi itu aksesorisnya banyak pelanggaran. Jadi mulai dari tempatnya, ya, bagaimana acara-acaranya itu banyak yang melanggar. Dari aurat misalnya, dari kegiatan semacam, sehingga banyak orang lalai kadang-kadang untuk beribadah. Harusnya tadabbur alam itu meningkatkan. Kan diperintahkan oleh Al-Quran memang kita supaya berjalan di muka bumi untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tadabbur alam. Mungkin yang punya dana bisa ke tempat-tempat yang di situ Allah hancurkan tempat itu. Ya, misalnya ke daerah yang Allah berikan nikmat tempat itu. Nah, itu juga termasuk tadabbur alam. Misalnya ada dana pergi ke gua Ashabul Kahfi. Di situ merasakan kebesaran Allah, bagaimana para pemuda yang menyelamatkan imannya di gua tersebut, itu kan ada. Mungkin pergi ke Mesir, ke piramida, bagaimana kebesaran teknologi di zaman Fir'aun, dan kemudian renungkan bagaimana kehancuran Fir'aun. Nah, di situ termasuk tadabbur. Sehingga tadabbur itu merenungkan alam raya ini, apalagi kita masuk ke planetarium. Planetarium itu sebuah tempat, di situ kita masuk ke dalamnya seolah-olah kita berada di angkasa luar. Kita bisa melihat planet-planet, bisa melihat meteor, bisa melihat komet, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, jarak-jarak dari setiap bintang dan semacamnya. Itu dalam rangka tadabbur alam. Sehingga di situ kemudian berkata bahwa Allah itu tidak sia-sia. Makanya diperintahkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Siapa dia? Alladzina yadhkurunallah, orang yang ingat kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi ketika dia berdiri, ketika duduk, berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis sama. Di sini tadabbur. Yang pertama zikir, setelah itu tadabbur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan memikirkan, merenungkan penciptaan langit dan bumi. Nah, di sini. Sehingga berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, yaitu ya Allah, tidak sia-sia Engkau ciptakan ini. Ujung-ujungnya subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau dan aku berlindung dari api neraka. Jadi orang-orang yang zikir kepada Allah, yang tadabbur, itu ujung-ujungnya ingin selamat dari api neraka. Bukan kelalaian dalam menjalani proses tadabbur alam. Yang ketiga tafakkur. Nah, tafakkur ini perenungan ke dalam. Kalau tadabbur itu perjalanan keluar, kalau tafakkur perjalanan ke dalam. Ternyata perjalanan ke dalam itu lebih luas lagi, lebih luas lagi. Jadi alam raya yang sangat luas itu ternyata lebih luas perjalanan ke dalam diri. Alam ini tidak akan bisa menampung Allah, tidak akan bisa menampung zat Allah. Tapi hati orang beriman itu bisa, hati orang beriman. Allah ada pada hati orang-orang yang beriman. Maka tafakkur ini kita renungkan diri kita, perjalanan hidup kita, dosa-dosa kita, amal-amal baik kita direnungkan bahwa semuanya itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keburukan dari diri kita, ma asabaka min hasanatin fa minallah
Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang menimpamu dari kebaikan itu dari Allah. Maka konsep bismillah dengan nama Allah, bahwa segala kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setiap yang buruk menimpa kita itu dari perbuatan kita sendiri. Berarti Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang. Allah Maha Kasih, tidak mungkin Allah itu zalim kepada manusia. Jadi ketika ada sesuatu yang buruk, itu karena perbuatan kita. Mengapa sampai demikian? Sebab Allah sudah memberikan ilham kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah berikan potensi untuk fujur, untuk ingkar, wa taqwaha, untuk juga taat kepada Allah. Jadi kita ini ada potensi baik dan buruk. Dari situlah kemudian diberi akal. Akal ini nanti yang akan bisa membedakan yang baik dan buruk. Akal itu. Jadi akal yang dipandu oleh wahyu, ya, di situ akan cenderung kepada kebaikan. Makanya ada namanya nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah itu nafsu. Di situ ada potensi kebaikan dan keburukan pada diri kita, tetapi keburukannya yang menang keburukannya. Jadi cenderung berbuat buruk. Tetapi ada namanya nafsu mulhamah, nafsu yang diberi ilham. Ada pertarungan baik dan buruk, tapi yang baik yang menang. Nah, kita harapkan nafsu kita itu nafsul mulhamah, nafsu yang diberi ilham oleh Allah, meningkat kepada nafsul mutmainnah, kepada jiwa yang tenang. Dari situlah kemudian kebahagiaan itu insya Allah bisa kita dapatkan. Nah, orang yang sudah berbahagia dengan kondisinya, hidupnya itu menjadi sangat ringan. Sebab apa? Ada apapun yang terjadi itu merasa ada pesan cinta dari Allah. Bahkan ada sebuah buku pesan cinta dari Tuhan katanya, ya, dari Allah melalui sakit. Ternyata sakit itu ada pesan cinta. Karena sakit itu adalah alarm tubuh. Kita diberi sakit itu supaya kita berhenti dari kesalahan kita. Supaya berhenti itu. Kalau tidak beri sakit langsung mati, Pak. Langsung mati kita itu. Kita melakukan pelanggaran, diberi sakit itu tanda alarm. Oh, berhenti, ada kesalahan. Di situ pesan cintanya dari Allah. Kalau tidak, mati kita. Kalau tidak, mati. Makanya kemudian di situ kesempatan sakit itu kesempatan untuk kembali kepada Allah. Pesan cintanya di situ, pesan cintanya. Ya, misalnya badan kita panas, itu kan panas itu bukan penyakit, Pak. Panas itu bukan penyakit. Panas itu adalah efek dari sebuah penyakit. Biasanya kalau panas itu ada infeksi misalnya, ya. Maka panas itulah alarm tubuh kita. Oh, kita harus berhenti. Sama dengan ngantuk itu. Ngantuk itu alarm bahwa tubuh harus segera istirahat. Kalau dipaksa didoping dengan kopi misalnya supaya tidak tidur, itu ada pemaksaan kepada tubuh untuk tidak tidur, sehingga nanti ada kerusakan. Berarti kalau sudah rusak, kesalahan di mana? Kesalahan pada diri kita. Jadi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa-apa dari keburukan yang menimpamu itu karena kesalahan diri kita sendiri. Apapun yang terjadi itu kembalikan kepada konsep ini. Jadi kalau kita itu ada kebaikan, jangan sandarkan pada diri. Akan muncul ego, akan muncul kesombongan. Ya, bisa berbuat baik misalnya, sekarang misalnya bisa haji, misalnya, itu kembalikan pada Allah. Karena tidak semua orang itu mendapatkan kesempatan untuk berhaji. Hanya karena Allah memanggilnya dia punya kesempatan, bukan dari karyanya sendiri, bukan dari kehebatannya, tapi itu adalah atas panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kalau ada kebaikan, kembalikan pada Allah. Kalau ada keburukan, jangan salahkan Allah. Ada orang yang saya sudah menjaga makanan. Saya sudah menjaga makanan. Saya sudah pola hidup sehat, tapi masih sakit. Percuma saya ini. Ada begitu. Percuma. Sehingga dia menyalahkan Allah. Ada orang yang sembarangan kok sehat. Akhirnya dia menggugat takdir. Nah, ini yang terjadi pada sebagian orang yang menyandarkan dirinya kepada usahanya, menyandarkan kepada usahanya. Stres, Pak. Jadi kalau orang itu menyandarkan pada usahanya sendiri, pada kepintarannya, stres, karena tidak semua yang dia harapkan itu bisa tercapai.
Maka kalau sudah kembali kepada Allah, sangat ringan hidupnya, sangat ringan. Betul ada beban, betul kita gundah, tapi lebih cepat untuk stabil, lebih cepat. Contohnya anak kita bermasalah, kalau bapak ibu lebih tenang, itu lebih mudah selesainya. Tapi kalau tidak, akan muncul masalah-masalah baru yang semakin ruwet di situ, semakin sulit untuk diurai benang kusutnya. Ini penting bagi kita sebagai orang tua, karena kadang-kadang banyak hubungan-hubungan tidak baik orang tua dan anak itu bukan karena buruknya orang tua, tapi salah menyikapi, menyalahkan keterlaluan kepada anak misalnya, sehingga anak juga menyalahkan keterlaluan kepada orang tua, saling menyalahkan, sudah akan menjadi benang kusut. Nah, disitulah kemudian orang tidak menemukan kepuasan hidup. Maka indikator pertama dari kebahagiaan adalah bagaimana kita itu menemukan kepuasan hidup. Makanya Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa salah satu indikator orang bahagia adalah qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Setelah hati bersyukur, nanti itu nyambung kepada yang lain. Yang pertama diri dulu. Setelah hati bersyukur, baru pasangan hidup yang baik, yang solehah, yang solehah, anak yang berbakti, itu faktor luar sudah, Pak. Kemudian kendaraan yang nyaman misalnya. Kemudian teman yang baik, itu faktor berikutnya. Kuncinya adalah hati yang bersyukur. Ketika hati tidak bersyukur, anak akan durhaka, istri akan durhaka, dijauhi teman, dimusuhi orang, itu karena kuncinya tidak bersyukur. Tapi kalau bersyukur itu kan menerima apapun yang terjadi, itu bersyukur, menerima. Berarti syukur itu diawali dengan ridho. Setelah ridho, bersyukur itu bukan hanya menerima tapi berterima kasih. Kalau ridho itu menerima, ya, kalau bersyukur dia akan menerima dan berterima kasih. Sehingga ketika hati yang bersyukur itu ada, itu semuanya baik. Istrinya baik, memang mungkin istrinya begini-begini, tapi dia sikapi dengan baik, sehingga lebih cepat terjadi proses keseimbangan. Nanti istrinya akan menyesuaikan, Pak. Jadi makanya hati orang-orang yang bersyukur itu tidak bisa dikalahkan. Hati orang bersyukur tidak bisa dikalahkan. Tidak akan melawan. Diberi kenikmatan, dia kembalikan pada Allah, tidak berfoya-foya. Kan dulu di zaman kita kecil itu, saya kecil itu kan ada musim tanam tembakau itu. Ya, ini cuma anekdot saja, tapi mungkin ada sebagian. Foko. Kalau berhasil foko gimana? Berfoya-foya. Abecona pakai limon katanya. Serbetnya pakai uang katanya. Kalau ke pasar, melihat sarong saya paling larang, kalau gitu. Tapi ketika gagal tembakau, stres, utang nggak banyak, kriminalitas meningkat. Nah ini kenapa? Karena bersandar kepada itu, bukan kepada Allah. Sehingga kita kalau sudah bersandar pada Allah, kita bersyukur, itu enak. Kekurangan fisik kita, ya sudah, ini sudah dari Allah yang terbaik, enak ya. Istri kita begini, sudah. Insya Allah kalau ada yang kurang, nanti terjadi proses perbaikan. Sehingga ketika orang itu sudah menjadi hamba yang bersyukur, dia akan menarik setiap kebaikan. Bahkan rezeki juga ditarik. Mana bagus, Pak? Mengejar dengan menarik. Mana bagus? Mengejar uang dengan menarik uang, mana bagus? Menarik uang. Kalau menarik kita diam, datang itu uang. Tapi kalau mengejar kita bersusah payah. Contoh, anak muda ngejar cewek atau dikejar cewek. Kalau ngejar cewek, maaf ya, cari pasangan, ceweknya lebih tinggi statusnya, Pak, sehingga perlu dikejar. Tapi kalau dikejar cewek, kita yang lebih tinggi kualitasnya, sehingga orang tertarik pada kita. Nah, bagaimana kalau kita nanti dikejar rizki, dikejar uang? Kan berarti uang itu sudah nyambung kepada kita. Yang nanti namanya bebas finansial. Mungkin seperti Pak Haji, sudah dikejar uang sudah mungkin ya. Banyak dicari orang karena punya keahlian misalnya. Nah, kalau tidak punya keahlian, dia mencari keluar. Seperti juga kita, hamba yang bersyukur itu nanti akan dikejar.
dikejar oleh kebaikan-kebaikan. Ada namanya hukum law of attraction, hukum tarik menarik. Nah, hukum tarik menarik. Jadi kita itu menarik sesuatu karena kita pantas untuk mendapatkan sesuatu. Maka memantaskan diri untuk menjadi hamba Allah yang berkualitas, itu nanti orang akan datang. Kita akan nyaman dengan siapapun, akan nyaman. Dari auranya saja itu sudah nyaman, Pak. Duduknya sudah nyaman, tahu saja nyaman orang itu. Karena aura itu bahasa hati. Jadi dulu dengan anak-anak itu nyaman, anak-anak itu nyaman. Seperti Rasulullah itu kan orang sudah nyaman semua dengan beliau. Sudah selesai urusannya dengan manusia. Karena apa? Hidupnya sudah menjadi hidup yang puas menemukan kepuasan. Nah, ada beberapa indikator dari kepuasan hidup ini. Ya, tapi semuanya itu tidak ada hitungannya, tergantung bagaimana kita menyikapi. Yang pertama adalah kesehatan fisik dan mental. Ini salah satu konsep kepuasan hidup. Orang yang fisiknya sehat dan mentalnya sehat, itu hidupnya lebih puas. Fisiknya sehat, mentalnya sehat. Dan fisik dan mental ini tidak bisa dipisahkan. Karena kesehatan itu, Bapak Ibu, itu ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama, tubuh kita. Apakah tubuh kita itu nyaman, itu sehat. Yang kedua, bagaimana mental kita. Yang ketiga, hubungan sosial kita. Yang keempat, spiritual kita. Jadi 4 hal. Ternyata yang mempengaruhi persentasenya, tubuh kita itu 10%. Kemudian mental kita, hubungan sosial 15%, mental kita 25%, spiritual itu 50%. Ternyata kepuasan hidup itu yang terbesar adalah spiritual. Spiritual 50%, ini menurut penelitian. Jadi tubuh ini fisik, ganteng apa itu hanya 10%. Yang kedua adalah mental hubungan sosial itu 15, mental kita, emosi kita itu 25, dan spiritual. Spiritual ini di atasnya emosi, ini spiritual. Jadi kalau spiritual kita bagus, bagaimana kita melibatkan Allah? Konsepnya kan 3 cuman kalau spiritual itu. Yang pertama adalah lillah, pernah kita bahas di sini ya, atau di khutbah mungkin, lillah. Kita berbuat itu hanya untuk Allah, ini spiritual. Yang kedua, fillah, kita berbuat atas dasar ilmu-ilmu Allah, atas dasar syariat Allah. Yang kedua. Yang ketiga, billah, kita berbuat hanya atas pertolongan Allah. Itu 3, itu konsep spiritual. Berbuat hanya untuk Allah. Kalau yang lain-lain itu turunan. Yang pertama adalah Allah dulu, baru yang lain. Bekerja, kalau bekerja secara spiritual, bekerja hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Nah, perkara gajinya kecil besar, itu urusan nanti. Jadi ketika kita bekerja karena Allah, sebagai sejumlah apapun gajinya, kita akan syukuri. Tapi kalau bekerja untuk uang, tidak akan pernah puas. Nah, itu tidak akan pernah puas. Nah, ini konsep spiritual. Spiritual inilah yang pertama harus kita bangkitkan. Ada kebangkitan spiritual. Kalau sudah spiritualnya bangkit, insya Allah lain-lainnya akan ikut. Makanya Rasulullah ketika berdakwah di kota Mekah itu spiritual yang pertama. Bagaimana konsep keimanan itu yang ditanamkan terus, sehingga ketika ada perintah itu sudah sami'na wa ata'na sudah. Kita tahu orang-orang Arab itu bangga dengan minuman keras, tapi ketika ada iman sudah menancap, itu mudah untuk ditinggalkan, karena wadahnya sudah bersih. Nah, di sini spiritual penting. Orang yang puas hidupnya, maka dia itu betul-betul spiritualnya kuat, sehat fisik, mental, dan spiritualnya, termasuk sosial. Jadi fisik, mental, sosial, dan spiritual itu sehat. Fisiknya sehat, kenapa? Dia makan dengan pola-pola yang benar. Ada sebuah buku yang berjudul Radical Remission. Ini ada 9 konsep kesembuhan secara cepat. Radical remission. Nah, di antaranya tadi memperbaiki 4 ini, memperbaiki tubuh dengan cara pola makan yang benar. Jadi kalau makan itu jangan sampai lebih dari isya misalnya, usahakannya. Ya boleh sekali-sekali, tapi kalau terlalu rutin makan malam jam 11, nah itu bahaya.
kalau terus menerus. Kalau bisa makannya itu sebelum isya. Ya, ada sebuah keterangan itu fadlil asya qabla isya. Sebaik-baik makan malam itu sebelum isya. Kalau setelah isya mau makan, silakan makan buah saja. Tapi repot kita ini, Pak. Kita itu kan di masjid setelah maghrib. Ya terserah setelah isya, tapi jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh, mungkin setengah 8. Setelah malam jangan. Kadang-kadang jam kan tak dedung orang banyak itu. Pukul 12 lapar boleh lah. Makan lagi itu yang makanan itu bisa menjadi tumpukan-tumpukan racun di dalam tubuh kita. Nah, ini pola makan. Bisa dilihat di bukunya Tibbun Nabawi Ibnu Qayyim itu bagaimana pola makan Rasulullah, bagaimana hidup sehat ala Rasulullah. Juga diwujudkan sekarang dengan dokter siapa itu? Dokter Agus juga Agus Rahmadi salah satunya, termasuk juga dokter Zaidul Akbar itu pola-pola itu memang ya, cuman memang pola-pola itu agak lebih mahal ya. Ya, termasuk buahnya, termasuk agak lebih ribet. Tapi kalau kita mencoba, ya, ada namanya infus alami. Jadi ngerendam buah apa itu setelah semalam, itu nanti diminum airnya, itu ada infus alami macam-macam. Jadi padukan. Nah, tapi kuncinya bagaimana pola hati ini bisa lebih baik. Karena ternyata dari 9 konsep radical remission, penyembuhan itu dua fisik. Yang fisik ini adalah memperbaiki pola makan, yang kedua adalah memakan buah dan suplemen dari alamnya. Yang 7 macam itu ternyata masalah mental dan spiritual. Ada orang itu, ada seorang ibu namanya Ibu Sinta, itu terjadi proses ini, ada kerusakan di tulang belakang, itu tidak bisa jalan sampai lama. Mau dioperasi takut. Ternyata menggunakan teknik-teknik ini ternyata bisa sembuh tanpa operasi. Bahkan ada sebuah buku juga, ada 10.000 orang yang bisa sembuh dari kanker tanpa operasi dengan menggunakan teknik radical remission. Bisa klik di internet ya, apa saja yang 9 itu. Ya. Itu cara-cara, intinya pola sehat, pola tubuh sehat, pola mental sehat, hubungan sosial sehat, spiritual bagus. Itu kuncinya 4. Jadi hidup kita itu polanya sehat, olahraganya teratur, terukur, ya, terukur. Jangan lupa. Walaupun teratur tapi tidak terukur berbahaya. Usia 70 jangan futsal. Nah, itu tidak terukur, walaupun teratur misalnya, tidak terukur, Pak. Ya. Usia 80 ikut maraton 50 kilo. Tidak terukur, tidak sesuai dengan kondisi tubuh, sesuaikan. Ya, kemudian juga pola hubungan sosial perbaiki, terutama dengan keluarga, dengan anak-anak kita di rumah, sehatkan hubungannya. Kemudian juga mental kita, emosi kita menghadapi keadaan bisa dicek sendiri. Kalau kita naik sepeda motor, ada orang kita marah, nah, pasti kita belum ini. Arah itu kadang-kadang. Nah, kita tidak bisa ngatur dia, kita hanya bisa ngatur emosi kita. Dan spiritual yang paling penting, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebagian materi dari mengukur indeks kebahagiaan. Ini materinya masih ada beberapa, insya Allah disambung. Cuman mohon maaf, bulan depan di tanggal pekan kedua itu saya ada acara. Mungkin bisa ditukar nanti ke setelahnya mungkin. Iya, sudah ada. Nanti mungkin bisa di. Saya pekan kedua. Bisa menentukan. Saya cek lagi nanti. Baik, terima kasih. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.